Al-ijtihad ad-dhabitul awal al-ijtihadu bazlul alim al-mu'ahhil wus'ahu fil istinbatil hukmi syar'i. Ijtihad adalah bagaimana seorang alim yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu bidang ilmu syar'i, ia mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam mengambil hukum syariat dalam dalil-dalil yang ditetapkan oleh syariat, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini definisi daripada ijtihad, yaitu seorang alim yang dia sudah berkompeten mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menetapkan hukum syar'i. Ya, maka untuk menjadi seorang mujtahid, maka haruslah dari orang yang berkompeten, sehingga ia bisa untuk mengambil hukum-hukum syar'i sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh para ulama, di mana hal tersebut nantinya berkaitan dengan halal dan haram nantinya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Aiman Musa hafizahullah, wa qala al-ulama yu'khadhu min hadha at-ta'rif iddatu umurin wa hiya al-awwal an-nabzul al-juhda wal mujtahidu wus'ahu bistifraghi ghayatihi bihaitsu ya'juzu 'anil mazid. Di mana seorang mujtahid ini, ya, dari definisi ini kita bisa mengambil pertama, seorang mujtahid itu mengeluarkan seluruh kemampuan dia, ya, seluruh kemampuan dia untuk menetapkan hukum, yakni yasilu ila darajatil ajzi fil ijtihad, di mana dia ini harus semaksimal mungkin untuk mengeluarkan kemampuannya hingga dia tidak mampu lagi untuk berijtihad dalam satu masalah. Ya. Qala tsani an yakuna al-bazil juhdahu mujtahidan fa idza kana min ghairi ahli al-ijtihad fala yuqbalu qawluhu. Orang yang mengeluarkan kemampuan untuk menetapkan hukum syar'i ini haruslah seorang mujtahid. Apabila dia bukan orang mujtahid, syarat berijtihad, maka tidak diterima perkataannya. Asalis an yakuna al-ghaddu min al-ijtihad ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah duna ghairiha. Bahwasanya dalam berijtihad ini adalah dalam permasalahan hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. Artinya hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan akidah, maka tidak ada ruang di sana untuk berijtihad. Maka yang diijtihadi adalah dalam ruang lingkup amaliyah, yaitu yang sering kita kenal dengan bahasa fikih, ya. Ar-rabi an yakuna ta'arrufu 'ala al-ahkam syar'iyyah bi tariq al-istinbat. Bahwasanya untuk mengenal hukum-hukum syar'i ini harus dengan adanya istinbat. Ya, istinbat itu dengan cara meneliti dalil, kemudian dalil-dalil tersebut dipahami dengan kaidah-kaidah usul fikih yang telah ditetapkan oleh ulama, sehingga keluarlah hukum yang mana hukum tersebut merupakan produk dari ijtihad ulama terhadap dalil-dalil syariat. Selanjutnya, ya, dikatakan dalam syarah Syaiman Musa, al-ijtihad tatanawwa'ul hawadis hajatul mukallafin ila ma'rifati ahkami dinihim fiha. Fa'innahu yajibu an yakuna fihi man yuhaqqiqul kifayata lahum fi dzalika. Jadi untuk ijtihad ini, ya, itu memiliki beberapa kejadian, baik itu kejadian yang sudah terjadi di masa para salaf dan itu perlu untuk diijtihadi kembali, atau kejadian-kejadian yang dimana terjadi di era sekarang yang tidak terjadi di era salaf, dan itu juga perlu untuk di mana para ulama berijtihad di dalam permasalahan tersebut. Maka yajibu an yakuna fihim man yuhaqqiqul kifayata lahum fi dzalika. Maka haruslah
yang melakukan ijtihad ini dari golongan orang-orang yang mampu untuk merealisasikan ijtihad ini, dan sifatnya adalah fardu kifayah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Dan tidak layak bagi seorang mukmin untuk pergi seluruhnya menuju medan jihad secara keseluruhan. Yang mana jihad ini sifatnya jihad sunnah ya, bukan jihad wajib. Karena kalau jihad wajib itu wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk membela agama Allah. Yang kita bicarakan konteks ini adalah jihad sifatnya sunnah. Nah, Allah katakan tidak layak bagi seluruh kaum mukminin untuk pergi ke medan jihad secara keseluruhan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan selayaknya sebagian daripada kaum mukminin untuk menetap, tujuannya adalah untuk memahami agama Allah. Dan ketika mereka sudah belajar memahami agama Allah, fungsinya adalah untuk memperingati, ya, yunziru qaumahum, memperingati sebagian yang lain, yang mana mereka ini pergi ke medan jihad. Idza raja'u, ketika mereka sudah kembali, la'allahum yahdharun. Dengan hal tersebut sekiranya mereka bisa mendapatkan peringatan atau pembelajaran dari orang-orang yang dimana mereka ini tinggal untuk bertafakuh fiddin. Jadi ijtihad ini sifatnya adalah fardu kifayah berdasarkan ayat ini. Fal ummatu min man ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da ma bayyana lahadin labudda an yakuna hunaka hawadis wa yakuna hunaka umurun hadisatun wa yajtami'u laha ahlul ilmi wa yajtahiduna fi istinbatil hukm syar'i. Jadi umat-umat yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agama ini, ya, labudda an yakuna hunaka hawadis. Pasti ada kejadian-kejadian, ya, yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan agama ini secara sempurna, hanya saja ada beberapa perkara yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yakuna hunaka umurun hadisah. Maka pasti di sana ada perkara-perkara yang sifatnya baru. Fayajtami'u laha ahlul ilmi wa yajtahiduna fi istinbatil hukm syar'i. Maka para ahlul ilmi ini berkumpul, kemudian mereka berijtihad untuk menetapkan hukum-hukum syar'i terhadap perkara-perkara yang baru. Ya. Wa qadara Allah azza wa jalla wa asna tasjil hadhil mudhara wa qa'a bil alim amrun jalal wa huwa virus corona. Nah, ketika beliau yaitu Syekh Aiman Musa menyampaikan muhadharah ini, ya, qadara Allah pada saat itu sedang terjadi virus corona, ya. Pada saat beliau menyampaikan pelajaran ini. Wa muni'an nasu minan nuzul ila syari' wa muni'at salawatu fil masajid wa muni'at salatul jumu'ah. Nah, ketika virus corona itu berlangsung, ya, manusia itu, ya, dilarang untuk mereka ini keluar dari rumah mereka dan berjalan di perjalanan umum. Kemudian juga sholat-sholat 5 waktu itu dilarang di masjid-masjid, dan juga dilarang untuk mendirikan sholat Jumat ketika terjadinya virus corona. Hadhihi mas'alatun haditsatun lam taqa' ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam taqa' ala ahdi sahabah wala ala ahdi tabi'in. Nah, sifat yang kita katakan tadi ketika manusia ini dilarang untuk sholat di masjid, kemudian dilarang untuk mendirikan sholat Jumat, ini semuanya merupakan hasil ijtihad ulama terhadap kondisi pada saat itu. Nah, perkara seperti ini, ya, tidak terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tidak terjadi di zaman sahabat dan juga sahabat setelah sahabat, yaitu tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Maka ini sifatnya membutuhkan ijtihad dari para ulama, ya. Dan itu diambil daripada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya maslahat bagi umat pada kondisi saat itu, yaitu ketika terjadinya virus corona. Ya. Begitu juga wala ala ahdil a'immatil kibar. Begitu juga tidak terjadi adanya perkara ini di para imam-imam besar terdahulu. Itu an yamna'an nasa minas shalah fil masajid aw min salatil jumu'ah. Ya.
Bahwasanya dulu itu tidak ada larangan bahwasanya manusia itu dilarang sholat-sholat di masjid. Begitu juga mendirikan sholat Jumat ketika terjadinya wabah. Ya, menurut saya manusia itu tidak pernah terjadi dulunya. Nah, akhirnya terjadi di zaman sekarang berdasarkan ijtihad para ulama. Fala budda lil ulama fi hadzal zaman an yajtami'u wa an yalhaqu hadzal amru al hadis wa yastanbitu lahu al ahkam syar'iyyah. Ya, wajib bagi para ulama untuk berkumpul mereka dan menyertakan perkara-perkara yang baru ini, ya, dengan dalil-dalil syar'i, dan dengannya hal tersebut terhasilkanlah hukum-hukum syariat. Ya. Walaysa likulli da'iyatin wala kulli alimin wala kulli ahadin min ahadin nas an yukhrija 'alan nasi an yakhrija 'alan nasi bi futya yaqulu yajuz aw la yajuz. Dan tidak layak, ya, atau setiap orang yang mendakwa bahwa itu adalah mujtahid, atau mungkin dia adalah alim, atau menyatakan dirinya adalah alim, atau siapapun dari golongan manusia yang mereka ini keluar kemudian tampil di depan kemudian berfatwa mengatakan ini boleh dan ini tidak boleh, ya. Jadi tidak semua sangkaan dari manusia itu kita bisa terima bahwasanya dia alim atau dia orang yang mampu untuk berijtihad. Bal la budda an yajtami ahlaha ahlul ilmi summa yuqarriru fi hadhihi dazilah madza yasnaun. Ya. Nah, tidak boleh bagi orang yang dia bisa berijtihad kemudian dia mengeluarkan produk sendiri dari produk hukum, ya, dari kantongnya sendiri secara pribadi. Dia wajib untuk berkumpul dengan para ahlul ilmi yang lainnya, kemudian menetapkan hukum syariat berdasarkan kejadian yang ada pada saat itu, yaitu ketika terjadinya wabah virus corona. Ya, begitulah para ulama seharusnya berijtihad terhadap perkara-perkara yang besar. Ya, bahwasanya perkara-perkara yang sifatnya menyangkut maslahat umum, apalagi menyangkut nyawa manusia, itu haruslah para ulama mereka ini berkumpul, kemudian mereka ini berijtihad memaparkan teori-teori mereka di depan para alim ulama lainnya, sehingga terjadilah fatwa yang matang. Karena kalau misalnya para ulama ini mengandalkan ra'yu mereka sendiri, meskipun dikatakan mereka ini berkapabilitas untuk mengeluarkan hukum, namun akan terjadi hukum yang kurang matang, ya, atau terjadi fatwa yang terlalu dini, ya, apalagi terhadap perkara-perkara yang besar. Ya, makanya banyaklah komisi fatwa para ulama yang telah dibuat di berbagai negara, ya, fungsinya agar eh, fatwa-fatwa yang menyangkut dengan maslahat umum manusia ini terhasilkan dari pikiran yang matang dan berangkat dari banyak orang alim, bukan hanya satu atau dua saja. Ya, seperti itulah para ulama kita eh, menimbang-nimbang perkara maslahat umum, sehingga tidak mengeluarkan fatwa hanya dari kantong pribadinya saja. Famin huna hadza yatabayanu lana anna hunaka umurun la ijtihada fiha kamasail aqaid. Dan ada beberapa perkara-perkara, ya, yang sifatnya justru di sana tidak ada ruang untuk ijtihad, seperti permasalahan akidah, ya. Karena akidah itu sifatnya tauqifiyah, la yajuz ijtihadu fiha, ya, tidak boleh untuk orang berijtihad di dalam perkara akidah karena sifatnya tauqifiyah. Harus ada harus ada dalil yang langsung menjelaskan permasalahan akidah tersebut. Ya, karena perkara-perkara gaib. Laisa li ahadin an yaqula bi ra'yihi, tidak diperbolehkan untuk uh, manusia meskipun dia dikategorikan mujtahid mutlak sekalipun untuk mengeluarkan hukum-hukum dari permasalahan akidah. Karena akidah itu adalah perkara-perkara gaib dan manusia tidak mengetahui perkara gaib kecuali telah dikabarkan oleh dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kadzalikal ma'tu bi hukmihi, begitu juga terhadap perkara yang telah disepakati seperti wajibnya salat, wajibnya zakat,
wajibnya puasa Ramadan, kemudian haramnya zina, haramnya riba, haramnya mencuri, dan haramnya meminum khamr. Perkara-perkara yang sudah disepakati dan sudah secara jelas dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada lagi ruang untuk ijtihad. Ya, seperti misalnya dulu pernah terjadi kasus seorang doktor yang mengeluarkan disertasi tentang milkul yamin, yang dimana dia mengkaji ulang tentang konsep eh, pernikahan yang sifatnya pernikahan mut'ah ini, ya, atau masalah zina ini. Ya. Dia mengkaji ulang tentang permasalahan adanya hubungan di luar pernikahan, namun dibangun atas suka dengan suka. Maka dia mengkaji ulang. Nah, hal-hal seperti ini tidak diperbolehkan. Bahkan ini terjatuh kepada kekufuran. Karena hal tersebut sudah masuk dalam perkara ma'lum minad din bid-darurah. Yang seorang muslim itu sejahil apapun dia, itu pasti mengetahui akan keharaman zina, riba, mencuri, dan lain-lain. Itu namanya maklum minatin bid-darurah. Cukup dia menjadi seorang muslim saja, dia sudah mengetahui keharaman hal tersebut. Begitu juga kewajiban-kewajiban seperti kewajiban rukun Islam. Ya. Nah, itu tidak ada lagi ruang untuk ijtihad di dalamnya. Maka amma majalul ijtihad fa huwa fi amrayn. Maka ruang yang dimana diperbolehkan untuk ijtihad itu ada dalam dua perkara. Yang pertama, itsbatun nususi dhanniyah as-subut fi sihhati naql khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima la yada'u majalan li syakki fi thubutihi. Yaitu dalam perkara yang pertama, itsbatun nususi dhanniyah. Ya. Mengisbatkan nas-nas yang sifatnya masih dhanni. Baik dhanni ini nanti dikategorikan lagi ya. Di bawah itu ada 4 ya. Jadi perkara-perkara yang masih sifatnya dhanni. Baik nanti dhanni itu sifatnya dari sisi subutnya, apakah dia sahih atau tidak, atau pun kalau dia dikategorikan kesepakatan sahihnya, maka masih ada ihtimal dalam kandungan daripada dalil tersebut. Ya, baik itu dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi SAW. Ya, asani huwa dalalatun nas alal hukmi. Itu kandungan nas daripada hukum. Ya, jadi kandungan nas itu bisa saja nasnya itu sahih, disepakati, mutawatir, akan tetapi dalalahnya atau kandungan hukumnya itu sifatnya zonni. Ya, disebutkan dengan di sini katakan wahadatin nusus zonniyud dalalah namanya. Kandungan hukumnya itu sifatnya zonni. Jadi cara pandang terhadap dalil itu berbeda-beda dari setiap orang alim dalam memandang satu dalil ini. Ya, dalilnya sama, sahih, disepakati akan sahihnya, tapi ternyata cara pandangnya berbeda. Jadi namanya zonniyud dalalah. Walidzalika qala syekhuna an-nusus min haitsu dalalah wa thubut tanqasimu ila arba'ati aqsam. Maka nas-nas syariat ditinjau dari sisi kandungan hukumnya dan dan ditinjau dari subutnya ketetapan dalil itu sendiri dibagi dalam 4 kategori. Ada yang namanya qat'iyyu dalalah dan qat'iyyu subut. Wa hadza la majala lil ijtihad fihi. Kandungan hukumnya itu qat'i. Jadi dalam memahami nas tersebut, semua ulama sepakat bahwasanya hukumnya A. Seperti itu. Wa qat'iyyu subut. Dan nasnya juga sahih disepakati oleh para ulama, qat'i dia, mutawatir misalnya. Maka untuk hal seperti ini nggak boleh ada ijtihad. Karena jelas seperti pengharaman riba, jelas itu dari Al-Qur'an, qat'iyyu subut. Kemudian secara eksplisit langsung dijelaskan haram riba itu haram, itu namanya qat'iyyu dalalah. Kemudian dhanniyu dalalah, dhanniyu subut. Wa hadza fihi al-ijtihadu min al-wajhaini. Jadi dhanni subut. Ya, misalnya dalilnya itu langsung dari Al-Qur'an. Tapi kandungannya itu dhanni. Ya, kandungannya itu dhanni. Misalnya masalah quru'. Nah, quru' itu disebutkan dalam Al-Qur'an dari sisi afwan, ini zoni subut, afwan, zoni subut. Ya ini banyak
Zoni subut itu banyak dalam hadis. Ya, hadis ada yang mengatakan hasan, ada yang dhaif, ya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan li ghairihi, ada hasan li dzatihi dan lain-lain. Itu zoni subut. Begitu pula selain dia zoni subut, dia juga zoni dalalah. Bukan hanya dia sekedar diperselisihkan subutnya, tapi juga diperselisihkan kandungan daripada hukum dari dalil itu sendiri. Maka ini juga ada ruang ijtihad. Baik itu ijtihad dari subutnya atau ijtihad dari dalalahnya. Kemudian qat'yu dalalah, dhanyu subut. Dari sisi dalil, ya, dari sisi dalil dia itu diperselisihkan. Tapi dalalahnya itu disepakati, ya, disepakati. Misalnya hadis dhaif, ya. Hadis dhaif, ya, ada yang mengatakan hadis hasan, itu dhanyu subut dalam satu dalil tersebut. Akan tetapi kandungannya itu disepakati. Nah, bisa saja mungkin karena dia hadisnya dhaif ataupun dikatakan dhaif jiddan sekalipun, tapi kalau misalnya dalalahnya itu menyepakati dengan Al-Qur'an atau menyepakati dengan hadis-hadis sahih yang mungkin derajatnya sampai mutawatir, maka itu bisa dikategorikan qat'iyyu dalalah meskipun dia dhanyu subut, ya. Kemudian wa dhanyu dalalah qat'iyyu subut. Ya, dhanyu dalalah qat'iyyu subut. Nah, ini kita katakan tadi, ya. Mungkin dalilnya itu dari Al-Qur'an langsung, qat'iyyu subut. Tapi kandungan hukumnya dhanni dalalah, seperti masalah furu', ya. Nah, furu' itu berbeda pendapat apakah itu masa suci atau masa haid. Nah, itu berbeda pendapat para ulama dari sisi dalalahnya. Fa hadza fihi ijtihadu min jihatin duna ukhra. Maka boleh kita berijtihad dalam masalah ini, ya, dari sisi dalalahnya atau subutnya saja, tapi tidak secara dalalah, ya. Tergantung dari cara pandang ulama terhadap dalil tersebut. Kemudian domain yang kedua, al-ittiba, ya, ada istilahnya al-ittiba. Apa itu ittiba? Qabulu qaulil qail ma'a ma'rifati dalilihi. Yang namanya ittiba itu adalah menerima perkataan seseorang disertai dengan mengetahui dalilnya. Itu adalah ittiba. Adapun taklid, qabulul qaulil qail biduni ma'rifati dalilihi, adalah ketika seseorang menerima perkataan dari seorang alim lainnya, tapi dia tidak mengetahui dalil daripada hukum tersebut. Ya, dia tidak mengetahui dalil daripada hukum tersebut. Jadi yang pertama ittiba, tahu hukum, tahu dalil. Yang kedua yaitu taklid, tahu hukum tapi tidak mengetahui dalil. Idzan min huna nafhamu anna an-nasa yanqasimu ila salasati aqsam. Jadi kaum muslimin itu terpecah menjadi tiga, ya, dalam bab ini. Yang pertama mujtahid, muttabi, dan muqallid. Itu mujtahid, muttabi, dan muqallid. Fa idza kunta min ahli al-ijtihad fala yajuz laka an tattabi'a ahadan wala an tuqallida ahadan. Apabila kamu merupakan orang yang sudah masuk dalam kategori mampu berijtihad, maka tidak boleh untuk ittiba. Ya, tidak boleh ittiba, artinya menerima perkataan orang lain. Yang mana ittiba ini sebenarnya masuk dalam kategori taklid juga. Hanya saja setingkat lebih tinggi dibandingkan taklid. Ya. Maka bagi mujtahid itu tidak boleh mengambil perkataan orang lain meskipun dia mengetahui dalilnya. Ya. Karena orang yang berijtihad harus mengeluarkan hukum dari kemampuannya. Ya, sehingga dia mengeluarkan hukum tersebut dari perkataannya sendiri menurut ilmunya. Begitu juga wala antuqallida ahadan, apalagi dia sang mujtahid ini taklid tanpa tahu dalil. Nah, lebih dilarang lagi. Bal yajibu 'alaika an tanzura fil adillah. Ini bagi mujtahid wajib untuk melihat dalil wa tastaghriqa lil wus'a. Kemudian mengeluarkan seluruh kemampuan. Wa tukhrijal bil hukmi asy-syar'i wa takhruju bil hukmi syar'i. Kemudian mengeluarkan hukum syar'i setelah meneliti. Ini untuk orang yang masuk dalam kategori mujtahid. Adapun yang masuk dalam kategori muttabi, fa idza kunta min ahli ittiba, fa innaka ta'rifu dalila man tatabba'a. Maka kamu harus mengetahui dalil dari orang yang
telah beritiba. Jadi kita menerima perkataan orang alim, yang mana orang alim ini sudah meneliti, sudah mengetahui dalilnya. Ya. Maka bagi kita yang dikategorikan itiba, misalnya, wajib menerima perkataan alim sekaligus tahu dalilnya. Ya. Al-muttabi labudda an ya'lama dalila man yattabi. Seorang muttabi harus mengetahui dalil yang telah beritiba sebelumnya. Contohnya, wadrikum lakum misalan lisalasah. Lau su'ilta masalan an hukmil wudu min lahmil ibil. Misalnya kamu ditanya tentang hukum berwudu setelah makan daging unta. Idza kunta minal mujtahidin, kalau kamu ingin mengetahui hukumnya dan kamu merupakan dari kategori orang yang mujtahid, yajibu 'alaika an tanzura fil adillah wa fi aqwalil ahli ilmi. Wajib untuk melihat dalil, kemudian perkataan para ahlul ilmi terhadap dalil tersebut. Wa fi thubutil adillah. Kemudian juga mengetahui dari dalil-dalil yang telah subut berkaitan tentang masalah berwudu setelah makan daging unta. Fa summa idza istaqara indaka fin nafsi qaulun taqulu ara anal wudu'a min aklil lahmil ibil wajib. Nah, setelah melakukan penelitian, kamu mengatakan, saya memandang bahwasanya wajib bagi orang yang setelah makan daging unta itu untuk mengambil kembali wudhunya kalau hendak melaksanakan sholat. Nah, ini seperti inilah kategori yang mujtahid. Tapi kalau kita tinjau lagi dari apa yang disebutkan oleh Syekh Aiman Musa, ya, sebagaimana orang awam itu memiliki dua kategori, yaitu antara ittiba dan muqallid, maka mujtahid sendiri juga terbagi-bagi ya. Mujtahid terbagi-bagi. Ya, yang paling tinggi itu namanya mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu apa? Atau siapa? Yaitu mereka yang mempunyai usulnya sendiri, mereka mempunyai kaedah sendiri, sehingga dengan teori yang mereka buat, mereka bisa langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah tanpa perlu bantuan daripada orang lain. Itu adalah mujtahid mutlak. Seperti A'immatul Arba'ah, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang di bawah mereka itu ada namanya mujtahid mazhab. Ada namanya mujtahid mazhab, yaitu mereka yang berijtihad menggunakan usul dan kaedah imamnya. Ya, jadi mereka tidak punya teori sendiri, mereka memakai teori imamnya untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu mujtahid mazhab. Nah, di bawahnya lagi ada mujtahid yang dikategorikan mujtahid ini secara majaz atau secara bahasa. Ya, karena kalau kita katakan mujtahid itu adalah orang yang memang bisa melakukan istinbat hukum langsung melihat Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu dengan teorinya sendiri atau mengikuti teori orang lain. Namun bagi orang yang berijtihad menggunakan teori imam tertentu, kemudian untuk mengetahui hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, dia memerlukan adanya perkataan-perkataan para ulama salaf terhadap hukum yang hendak dia cari tersebut. Ya. Kemudian dia kuatkan atau dia tarjih dari beberapa perkataan ulama tersebut setelah ditinjau dalilnya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Syekh Aiman Musa, kategori mujtahid tersebut. Ya, yang dimana seseorang yang sudah mempunyai perangkat-perangkat dasar dalam berijtihad, kemudian dia mengetahui perkataan ahlul ilmi beserta dalilnya, kemudian dia tarjih. Dan ini banyak ya di zaman sekarang. Ya, banyak di zaman sekarang kalau yang kategori ini. Tapi kalau kategori seperti mujtahid mazhab, kemudian mujtahid mutlak, apalagi, yaitu sudah tidak ada lagi di zaman ini. Nah, kemudian kalau
ittiba dalam permasalahan ini, masalah hukum berwudu setelah makan daging unta, maka kalau misalnya dia adalah muttabi, fayajibu 'alaika an ta'rifa dalila man tataba'a. Wa hadza yakunu fi talabatil ilmi kibarihim wa sigharihim. Ya. Fa idza su'ilta ma hukmul wudu' min aklil lahmil ibil. Ini kalau misalnya muttabi ditanya, apa hukum berwudu setelah makan daging unta? Maka dia akan mengatakan, Yarul Imam Ahmad wujubal wudu min lahmil ibil wa bihi aqul. Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad mengatakan bahwasanya wajib berwudu setelah makan daging unta. Ya, dan inilah pendapat yang aku pegang, katanya. Kenapa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau min luhumil ibil. Berwudulah setelah kalian makan dari daging unta. Nah, ini kalau tahu perkataan ulamanya, sekaligus tahu dalilnya, hafal pula. Ya. Idzan anta ittaba'tal Imam Ahmad wa arafta dalil. Maka ini namanya ittiba. Karena bukan hanya sekedar mengetahui hukum dari sang imam, tapi juga mengetahui dalil yang dibawakan oleh sang imam. Ya. Ini namanya ittiba. Fa idzan kunta min ahli taklid fa yakfika an taqula annahu yajib. Ya. Kalau misalnya kita ahlu taklid atau muqallid, maka dari permasalahan sebelumnya kita hanya mengetahui perkataan Imam Ahmad saja yang mengatakan wajib berwudu setelah makan daging unta. Tapi kita tidak tahu apa dalil yang dibawakan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini namanya muqallid. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah muqallid ini tercela? Setelah kita membahas sedikit tadi, maka kita katakan muqallid tidak tercela sama sekali. Ya. Karena muqallid itu siapa? Ya. Dikatakan oleh Syekh Aiman Musa, fa anta qalatal Imam Ahmad hatta walau lam ta'rifa makhrajahu wala dalilahu wal muqallid ami la yushtaratu an ya'lam dalil liqauli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, apabila kamu taklid sama Imam Ahmad sehingga kamu tidak mengetahui bagaimana Imam Ahmad bisa mengeluarkan hukum tersebut, terlebih lagi dalilnya, ya, maka muqallid tidak dipersyaratkan harus mengetahui dalil berdasarkan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahla dzikir apabila kamu tidak mengetahuinya. Nah, di ayat ini Allah hanya memerintahkan kaum muslimin untuk bertanya kepada orang yang sudah ma'ruf keilmuannya untuk mengetahui hukum-hukum syar'i. Itu adalah tugas daripada orang awam atau orang yang tidak mempunyai kapabilitas untuk menggali hukum syar'i dari dalilnya. Dan itu tidak tercela. Ya, sehingga dia bisa mengamalkan hukum-hukum hasil daripada yang ia taklidi. Ya, yang dia taklidkan. Ya. Maka itu taklid itu atau muqallid itu umumnya adalah dari orang awam. Orang awam itu siapa? Orang awam itu adalah mereka pertama tidak mengetahui bahasa Arab. Kemudian dia juga tidak mempelajari hukum syariat secara terstruktur. Ya, tidak secara terstruktur. Artinya dia tidak mempelajari hukum-hukum syariat ini dari kitab-kitab para ulama, kemudian mempelajarinya dari dasar, menengah, dan ke atas, seperti itu. Nah, ini adalah orang awam. Nah, status daripada orang awam ini juga tidak tercela. Ya. Seperti kita misalnya, kita belajar mungkin hukum syariat. Ya. Kita belajar dari dasar misalnya. Nah, ditinjau dari sisi ilmu syar'i, kita adalah orang yang ahli. Dikatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita dibawa kepada bidang lainnya, misalnya ke bidang dokter, maka kita awam di bidang dokter. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, orang awam ini bisa saja dia adalah dokter, tapi kalau misalnya dibawa ke bidang ilmu syar'i, dia menjadi awam. Ya. Maka status awam ini bukanlah hal yang tercela, apalagi yang sifatnya merendahkan, tidak. Begitu juga status muqallid. Status muqallid tidak pula tercela,
dan juga tidak sifatnya lakop ini untuk merendahkan orang lain, tidak. Ya, tapi ini sifatnya untuk mengklasifikasikan seseorang dalam sebuah status yang dimana apa yang harus nantinya dia lakukan ketika ingin menggali hukum syar'i. Ya. Kemudian dobit yang keempat, qad yakunul alim mujtahidan fi isbatin nas muqallidan fi istinbatil hukmi wal aqsu. Terkadang orang alim itu bisa saja dia berijtihad dalam menetapkan nas. Ya. Dan satu sisi dia muqallid dalam mengistinbatkan hukum. Begitu pula sebaliknya. Ya. Jadi orang alim itu bukan berarti dia mengetahui segala hal. Ya. Orang alim itu bukan berarti dia mengetahui segala hal. Bisa saja dia mengetahui sebahagian yang lain, tapi tidak mengetahui sebahagian yang lainnya. Contohnya seperti ini. Dia mungkin bisa menetapkan nas atau dalil. Hadis misalnya. Dia bisa menetapkan yang ini sahih, yang ini dhaif, yang ini hasan, yang ini maudhu, dan lain-lain. Maka dari sisi ini, dia sifatnya mujtahid. Dari sisi ini, dia sifatnya mujtahid. Tapi bisa saja ketika dia menetapkan dalil, dia tidak tahu hukum daripada kandungan dalil tersebut. Dia perlu bantuan orang lain. Nah, satu sisi dia mujtahid, satu sisi dia muqallid. Atau kebalikannya, dia tidak bisa menetapkan sahih dhaifnya suatu dalil, tapi dia bisa mengeluarkan hukum apabila telah sampai dalil padanya, dalil sahih misalnya, telah sampai kepadanya. Dia bisa mengeluarkan hukum dari dalil tersebut, ya. Nah, seperti itu. Jadi alim bukan berarti mengetahui segala hal. Wa hadhil mas'alatu muhimmatun taftahul baba amama katsiri min thalabatil ilmi an ya'khudhu baban min abwabil ijtihad. Fala yushtaratu an yakuna al-mujtahidu 'aliman bi jamil ahkami syar'iyyah wal masail. Ya, tidak disyaratkan mujtahid itu alim dari seluruh perkara, hukum-hukum syariat. Ya, apalagi masalah-masalah yang mencakup hukum syariat tersebut. Ya. Wa minal muhaddisin al-mujtahidin fi isbatin nusus. Jadi ada kategori orang yang muhaddis dan dia sekaligus mujtahid. Ya, muhaddis sekaligus mujtahid. Artinya dia ini bisa menetapkan dalil, dia tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, dan sekaligus bisa mengeluarkan hukum setelah dia menetapkan dalil. Seperti Imam A'mash, Ibnu Uyainah, Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal, wa ghairuhum katsir. Ya, ini beberapa di antara nama-nama yang sekaligus muhaddis, sekaligus faqih dia. Ya. Wa minal fuqaha alladhi yajtahidu fil istinbatil ahkam yuqalliduna fi itsbatin nas. Di antara para fuqaha ada yang mereka ini bisa mengistinbatkan hukum, tapi satu sisi mereka ini taklid dalam menetapkan dalil. Contohnya seperti Abu Hanifah atau Syafi'i dan selain mereka berdua. Ya. Meskipun ini perlu tinjauan lebih lanjut lagi dari apa yang dikatakan oleh Syekh Yaman Musa. Ya. Seperti misalnya apakah betul Imam Syafi'i ini adalah seorang yang taklid kepada orang lain dalam mengisbatkan nas, begitu juga Abu Hanifah, karena Imam Syafi'i sendiri mempunyai musnadnya sendiri, ya, musnad Syafi'i, ya, beliau mempunyai musnad dalam meriwayatkan hadis-hadis yang dimana beliau meriwayatkannya dari guru-guru beliau, ya. Mungkin agak kurang tepat kalau dikatakan Syafi'i ataupun Abu Hanifah dikatakan taklid dalam mengisbatkan nas, tapi mungkin lebih tepatnya mereka berdua meriwayatkan dari orang lain. Ya, meriwayatkan dari orang lain sehingga ketika dalil-dalil telah sampai kepada mereka, mereka mengkaji kembali. Ya, mereka mengkaji kembali dalil-dalil tersebut, apakah dalil tersebut sahih atau tidak. Ya, seperti misalnya perkataan Imam Syafi'i, ya. Idza shahal haditsu fahuwa mazhabi. Ya, apabila hadis itu sahih, apabila hadis itu telah sahih, maka itu adalah mazhabku. Nah, para ulama Syafi'i ya memaknai perkataan Imam Syafi'i ini adalah terhadap perkara-perkara
masalah yang ternyata menurut sebagian ulama selain Syafi'i, hadis tersebut sahih. Ya, hadis tersebut sahih dan diambil oleh ulama selain Syafi'i. Nah, ternyata Syafi'i menganggap dalil tersebut dhaif. Ya, dalil tersebut dhaif menurut standar ilmu hadis beliau. Sehingga dalil tersebut tidak bisa diambil. Jadi perkataan Imam Syafi'i yang idza shahal hadis fahuwa madhhabi, seandainya hadis ini memang hadis yang sahih, maka itu adalah mazhabku. Tapi ternyata hadis ini tidak sahih, maka itu bukan mazhabku. Nah, dari perkataan Syafi'i ini menyatakan bahwasanya Syafi'i itu tidak taklid dalam perkara ilmu hadis. Karena beliau adalah mujtahid mutlak, sebagaimana Abu Hanifah begitu juga. Mujtahid mutlak artinya seperti yang kita telah paparkan. Mereka mempunyai usul dan qawaid sendiri terhadap memahami syariat. Baik itu dalam usul fikihnya ataupun ilmu hadisnya. Sehingga mereka tidak membutuhkan orang lain untuk menetapkan hukum. Hanya saja periwayatan-periwayatan hadis itu tetap diambil. Hanya saja mereka nanti mengkaji ulang kembali apakah periwayatan ini bisa diambil atau tidak. Ya. Dan di antara ahlul ijtihad yang mana di zaman ini bisa dikategorikan dia adalah ahlul ijtihad dalam isbatin nusus. Ya, mujtahid dalam mengisbatkan dalil. Di antaranya adalah Al-Alamah Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala adalah dikategorikan oleh Syekh Iman Musa orang yang merupakan mujtahid dalam menetapkan dalil. Ya, menetapkan dalil sahih ataupun dhaif. Kemudian di zaman sekarang, ya di zaman sekarang yang dikategorikan ahlul ijtihad dalam istinbat ahkam adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala lebih dikenal dengan fikihnya, ya, istinbat hukumnya yang tajam dibandingkan dengan penetapan suatu dalil. Ya, meskipun Syekh Utsaimin rahimahullah juga mempunyai kitab dalam bidang hadis, ya, seperti mustalah hadis beliau, dan juga beliau mempunyai syarah-syarah terhadap kitab-kitab hadis seperti kitab Bulughul Maram, ya, di mana juga disebut membutuhkan juga adanya ilmu hadis, bukan hanya sekedar berijtihad dalam hukum, tapi juga membutuhkan ilmu hadis dalam mensyarah Bulughul Maram tersebut. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah lebih cenderung dikenal dengan ilmu fikihnya. Begitu juga Syekh Al-Albani rahimahullah lebih cenderung dikenal dengan ilmu hadisnya. Ya, meskipun tidak menafikan bahwasanya Syekh Al-Albani juga seorang yang faqih. Begitu juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tidak menafikan juga beliau ada orang yang mengetahui ilmu hadis. Ya. Namun setiap orang mempunyai kecondongannya masing-masing. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah syurutul mujtahid. Ya, syarat-syarat seseorang dikategorikan mujtahid ada 9. Ya. Lika yusbihul insanu min ahlil ijtihad. La budda min tawafuri hadhihi syurut. Jadi nggak bisa seseorang itu mengklaim bahwasanya dia orang adalah mujtahid sebelum terpenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, ya, adalah dia adalah orang yang Islam. Ya, fala yasihul ijtihadu minal kafir fi umuriddin. Maka tidak sah ijtihadnya orang kafir dalam perkara agama. Maka pertanyaannya, apakah ada orang kafir yang paham ilmu agama? Maka kita katakan ada. Ya, ada orang kafir yang bahkan ateis, ya, yang mana dia ini mengajarkan kitab Bidayatul Mujtahid, ya, mengajarkan kitab Bidayatul Mujtahid di Sorbonne, Paris. Ya, itu ada dosen ateis yang mengajarkan kitab Bidayatul Mujtahid, ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Adham dalam salah satu durus beliau. Nah, seketika dia ini mengajarkan Bidayatul Mujtahid, apakah ketika dia mentarjih misalnya, tarjihnya ini bisa diambil? Nah, nggak bisa, karena dia orang kafir. Ya, dia orang kafir. Kemudian yang kedua adalah taklid. Artinya dia adalah orang yang sudah balik, dia bukan anak kecil, bukan majnun, ya, dan bukan orang yang kehilangan akalnya dan selainnya. Kemudian an yakuna aliman bil Quran. Ya, dia mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran.
An ya'rifa kaifa yastanbitul ahkam min nususihi. Dia mengetahui ya bagaimana tata cara mengambil hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Wa huwa yatatalabu ma'rifata khamsati ulumin min ulumil Qur'an wa hiya ahkamul Qur'an. Di antara hukum-hukum Al-Qur'an, fa ya'rifu ayatil ahkam. Wa qila inna ayatil ahkam hiya nahu khamsami'ah ayah. Ada yang mengatakan ayat ahkam dalam Al-Qur'an itu berjumlah 500 ayat. Ya, berjumlah 500 ayat. Nah, untuk mengetahui bahwasanya dia ini adalah mujtahid, dia harus mengetahui 500 ayat ini dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan ada yang mengatakan lagi bahwasanya untuk berijtihad itu bukan hanya sekedar mengetahui ayat-ayat ahkam, tapi dia juga harus mengetahui ayat-ayat tentang uh, qasas dan wa'az. Ya, ayat-ayat tentang nasihat dan ayat-ayat tentang kisah-kisah. Karena dari dua golongan ayat ini, yaitu ayat-ayat tentang kisah dan ayat-ayat tentang nasihat-nasihat, juga bisa dikeluarkan hukum syariat dari situ. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengetahui ayat ahkam, tapi juga harus mengetahui hukum-hukum yang sifatnya mungkin kita tidak mengetahui secara nalar kita ya, bahwasanya dari cerita sirah misalnya bisa keluar hukum syar'i dari situ. Nah, bagi orang mujtahid itu bisa saja. Ya. Kalau kita mungkin hanya meninjau dari sisi ayat ahkamnya saja, tapi bagi mujtahid itu bisa mengeluarkan hukum syariat dari kisah-kisah para nabi, bahkan bisa mengeluarkan hukum dari nasihat-nasihat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kemudian dia juga harus mengetahui alim asbab nuzul. Dia harus mengetahui sebab-sebab nuzul ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, begitu juga dia harus mengetahui ma'rifati ilmin nasi wal mansukh. Harus mengetahui mana ayat Quran yang menghapus dan mana ayat Al-Quran yang telah dihapus. Ya. Juga dia mengetahui ilmi ikhtilaf qiraat. Yang bagi an yukira ala ilmin biha. Dia harus tahu. Qiraatnya para ulama itu harus tahu dia. Ya, 7, 10 itu harus tahu dia. Karena eh, perbedaan bacaan juga bisa menghasilkan perbedaan hukum. Ya, perbedaan bacaan bisa menghasilkan perbedaan hukum. Ya, begitu juga dia harus an yakuna aliman bitafsir wastinbatil ahkam minal ayat. Nah, itu dia harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Kemudian an yakuna aliman bisunnah mumayyizan sahihaha min saqimiha. Dia harus tahu ilmu tentang sunnah. Dia harus tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Ya, dia harus tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Ini syarat mujtahid. Dia harus tahu mana kategori hadis sahih, mana kategori hadis dhaif. Dan untuk mengetahui kategori sahih dhaifnya ini tidak boleh taklid kepada ulama. Kalau memang dia adalah ahlul ijtihad. Ya, dia tidak boleh mengambil perkataan orang lain dalam masalah tasih atau masalah tad'if. Kalau memang dia memang betul-betul mujtahid murni. Ya. Kemudian an yakuna aliman bil lughatil arabiyyah. Dia harus paham lughah al-arabiyyah. An yakuna aliman bil lisanil arab. Dia harus tahu bahasa asli orang Arab itu seperti apa. Li'anna hadhihi lughatul Qur'an was sunnah. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an dan bahasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walan yastanbitul ahkama min man la ilma lahu bin nahwi wa sarfi wal balaghah. Tidak akan pernah bisa seseorang mengambil hukum-hukum syariat yang dia tidak mengetahui ilmu nahwu, ilmu sharaf, apalagi balaghah. Ya. Karena asalib lughatul arabiyyah min at-taqdim wa at-taqdir wal hazf fala budda an yakuna ala ilmi bidaqaiqil asrar. Ya. Karena dengan uslub bahasa Arab yang adanya takdim, adanya takhir, adanya hazf, ya. Jadi yang seharusnya ditakhir ditakdim, yang seharusnya ditakdim ditakhir, yang seharusnya ditampakkan dimahzufkan. Nah, ini mempunyai uslub-uslub yang berbeda, tentu mempunyai hukum-hukum yang berbeda. Kemudian an yakuna aliman bi usul fiqih. Dia juga harus mengetahui ilmu usul fikih untuk bisa berijtihad. Dia harus tahu mana yang mutlak, muqayyad, mana yang am, mana yang khas, yang mana dalil istinasiyah, mana dalil-dalil yang diutamakan, bagaimana kaidah-kaidah tarjih, ya, mana mujmal, mana mubayyan yang telah kita bahas sebelumnya. Ya.
Kemudian an yakuna ala ilmin bi masail ijma' allati sabaqat hadzal zaman. Dia harus mengetahui yang mana perkara-perkara ijma', ya. Karena kalau misalnya sudah ijma', nggak boleh lagi ijtihad. Fa idza kana fil masalati ijma'un fala majala lil ijtihad. Kalau sudah perkaranya itu diijma'kan, nggak boleh ijtihad. Harus tahu yang mana diijma'kan, mana ya, yang mukhtalaf fiha. Dan ada beberapa kitab-kitab yang bisa kita rujuk untuk mengetahui mana perkara-perkara yang diijma'kan. Seperti misalnya Maratibul Ijma'nya Ibnu Hazm, Al-Ijma'nya Ibnu Munzir, ya. Begitu juga Wasadara Hadisan Mausu'al Ijma' di Majmu'atul Ulama. Dan ada beberapa kitab yang baru dikeluarkan misalnya seperti Mausu'atul Ijma', ya, ada beberapa jilid kalau nggak salah, itu ada 10 jilid kalau nggak salah Mausu'atul Ijma' itu kalau tidak salah. Itu perkara-perkara yang diijma'kan oleh para ulama yang seorang mujtahid harus tahu. Karena jangan sampai dia berijtihad terhadap perkara yang sudah diijma'kan. Kemudian an yakuna aliman bin nasih wal mansukh. Dia harus mengetahui yang mana yang sudah dihapus dan mana yang menghapusnya. Yang mana yang menghapus dan yang mana yang dihapus. Karena jangan sampai dia mengeluarkan hukum dari ayat yang sudah dihapus. Jangan sampai mujtahid itu mengeluarkan hukum dari ayat yang sudah ternyata dihapus. Dan dia tidak tahu mana ayat yang telah menghapusnya. Kemudian yang kesembilan, an yakuna za dzakain wa fatonah. Dia harus mempunyai kecerdasan dan kepintaran dalam perkara ilmu-ilmu syariat. Ya. Wa ma'na hadza anna al-insana idza kana qalil az-zaka la yastati'u an yajtahida bal likay yahsunu tasarrufu fil adillah wa yastafidu minha fi istinbat al-ahkam an yuksiru min al-mutala'ah wal qira'at fi kutubil fuqaha wal a'immatil mu'taqaddimin wa tamarrun ala tariqah wa ghairi dzalik. Karena orang yang berijtihad tentu harus yang cerdas, orang yang, dan juga orang yang tahu mana maslahat dan mafsadat. Ya, mana itu tidaklah terlahir kecuali dari orang yang cerdas. Dia harus bisa untuk sering-sering mutolaah, banyak membaca dari kitab-kitab fikih, terutama kitab-kitab fikih dari ulama terdahulu, kemudian berlatih bagaimana caranya untuk bisa berijtihad, ya. Seperti misalnya kita bisa baca Ka'an Yaqra' fi Kitabil Mudawwanah lil Imam Malik, wal lil Imam Syafi'i, wal Mughni li Ibnu Qudamah, wal Muhalla li Ibnu Hazm, wa Fathul Bari li Ibnu Hajar, wa ghairuha hatta yastati'an yumarrina nafsahu 'ala al-ijtihad. Jadi misalnya kita ingin tahu bagaimana ijtihadnya para ulama, kita setelah belajar ilmu-ilmu dasar dan telah mempelajari ilmu-ilmu alat dasar lainnya, kita coba untuk mempelajari kitab-kitab perbandingan mazhab seperti ya, Al-Mughni Ibnu Qudamah, Al-Muhallanya Ibnu Hazm. Begitu juga kita juga mempelajari bagaimana para ulama mengeluarkan hukum dari hadis-hadis Nabi SAW seperti Fathul Bari, kemudian dari ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Jami' li Ahkamil Qur'annya Al-Qurtubi. Di situ khusus, meskipun Al-Qurtubi adalah mazhabnya Imam Malik, tapi Al-Qurtubi tidak terikat dengan mazhabnya dalam mengistinbatkan hukum dari ayat-ayat Al-Quran dalam kitab-kitab beliau. Ya, begitu juga ayat-ayat tafsiru ayatil ahkam seperti Syekh Ali As-Sobuni, begitu juga ya tafsir Al-Bayan Abdul Aziz At-Turaifi dan beberapa kitab-kitab ayat-ayat ahkam lainnya. Kita mencoba untuk bagaimana bisa memahami metode para ulama dalam berijtihad, ya, dari kitab-kitab mereka. Kemudian dhabit yang keenam adalah al-ijtihad la yanqudu bi ijtihadin akhar. Wa ma'na hadzal kalam anna al-mujtahida idza ijtahada fahakama bi hukmin summa ba'da dzalika raja'a anhu fa inna qawlahu tsani la yanqudu qawlahu al-awwal. Bahwasanya ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lainnya. Contohnya apabila seorang mujtahid menetapkan sebuah hukum, kemudian setelah dia tetapkan dan diamalkan oleh orang yang mengambil hukum tersebut, seiring berlalu zaman, dia rujuk daripada hukumnya dan mengeluarkan hukum yang berbeda daripada hukum yang pertama. Maka orang yang telah mengambil hukum yang pertama itu tidak bisa dibatalkan hukum dengan hukum yang kedua. Ya, misalnya zalik, lau anna rajulan fi sahra, ya, wala ya'lamu ainal qiblah, fajtahada, fa shalla fi jihatin ma zahara. Ya, ma zahara di sini.
ثم لما جاء العصر تغير اجتهاده إلى الجهات الأخرى واجتهد وصل العصر. وسؤال الآن هل يلزمه أن يعيد صلاة الظهر التي صلاها إلى غير هذه الجهة. Sekarang ada orang berijtihad, ya, dia berijtihad, tidak ada tanda-tanda di sekitar dia yang mengarahkan dia secara yakin bahwasanya kiblat ke arah tertentu. Jadi dia berijtihad dengan ilmunya dan tanda-tanda di sekitarnya yang dia bisa gunakan untuk menopang ijtihadnya. Kemudian dia sholat zuhur dengan kiblat hasil daripada ijtihad. Kemudian setelah sholat asar, ternyata dia berijtihad kembali. Ternyata arah kiblatnya berubah setelah dia melakukan ijtihad yang kedua. Bahwasanya kiblat yang pertama itu ternyata keliru. Nah, pertanyaannya apakah dia harus mengulang sholat zuhurnya? Ya, karena dia mengetahui ternyata arah kiblat pada saat sholat zuhur keliru. Maka berdasarkan kaidah ini, dia tidak perlu mengulang sholat zuhurnya. Karena ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Perkara yang zonni tidak bisa dibatalkan dengan perkara yang zonni pula. Perkara yang zonni hanya bisa dibatalkan dengan perkara yang qat'i, perkara yang pasti. Ya, seperti misalnya seseorang pada saat puasa dia menyangka bahwasanya matahari itu belum terbit. Kemudian dia makan. Kemudian setelah dia makan, dia mengetahui bahwasanya matahari telah terbit sejam yang lalu. Dan itu pada saat dia kondisi dia makan. Maka ini sifatnya yakin. Nah, maka oleh karena itu puasanya batal. Karena apa? Karena ijtihad dia tadi telah terbatalkan dengan sesuatu yang yakin. Nah, dalam kasus yang kita bacakan di sini, ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Ya. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah la yajuz at-taqlidu illa bi syartaini. Tidak diperbolehkan taklid kecuali dengan dua hal atau dengan dua syarat. Yang pertama, an yakunal muqallidu amiyan ajizan an fahmi dalil. Muqallid itu adalah orang yang awam. Kemudian dia adalah orang yang tidak mampu untuk memahami dalil. Ya. Fala yajuzu li talibil ilmi in istata'a an yanzura fil adillah. Awil alim an yakuna muqallidan. Bal al-muqallid huwa alladhi la yastati'u an yanzura fi al-adillah wala an yastanbita minha al-hukma syar'iyyah. Maka bagi orang awam, kewajibannya itu muqallid atau taklid. Tapi bagi thalabatul ilmi yang sudah mempelajari ilmu-ilmu dasar, maka dikatakan oleh Syekh Iman Musa wajib untuk melihat dalil. Ya, wajib untuk melihat dalil ketika dia mampu untuk melihat dalil. Ya. Begitu juga orang alim. Terlebih lagi orang alim wajib untuk melihat dalil. Nggak boleh dia hanya sekedar muqallid. Dia tahu hukum tapi nggak tahu dalil. Ya, tapi ini perlu peninjauan juga. Terkadang memang penuntut ilmu itu kalau dia mampu untuk melihat dalil maka dia melihat dalil. Tapi kalau dia tidak bisa untuk melihat dalil dan mengamalkan hukum yang dia tidak tahu dalilnya, tapi hukum tersebut lahir daripada orang yang sudah masuk dalam kategori ranah mujtahid, maka dia boleh mengamalkan hukum tersebut. Karena taklidnya taklid yang sahih. Ya, taklid yang sahih. Apa maksud taklid yang sahih? Dia harus taklid kepada orang yang memang alim, yang dia ini mempunyai background keilmuan yang diakui. Ya. Jadi orang awam ini meskipun dia diperbolehkan untuk harus taklid kepada orang yang betul-betul. Kemudian yang kedua, an yastaftiya aliman thiqatan tuqyan. Nah, ini yang kita bahas tadi. Dia wajib meminta fatwa dari orang yang alim dan thiqah, dipercaya, dan orang yang bertakwa. Nah, ini kategori orang yang boleh ditaklidi. Alim, thiqah, dapat dipercaya keilmuannya, dan dia orang yang bertakwa. Fa idza stafta talibul ilmi aliman thiqatan tuqiyan jaza lahu an yuqallidahu. Nah, ini syarat yang kita katakan tadi. Penuntut ilmu itu boleh taklid. Tapi taklidnya kepada orang alim, thiqah, bertakwa, dan dia boleh bertaklid meskipun dia tidak tahu dalilnya. Ya, waliza naqul yajibu ala man kana indahu mas'alatun an yabhasa an alimin thiqatin mashhurin lahu bil ilmi wa taqwa wa wara' wal khasyah min Allah biqaulin wa fi'l.
Dan wajib bagi setiap orang yang dia ini mempunyai suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Wajib dia bertanya kepada orang alim, terpercaya, disaksikan keilmuannya, bertakwa, wara, takut kepada Allah dari perkataan dan perbuatannya. Wala yabhathul muqallidu an alimin ya'khudhu minhu ma yuwafiqu hawahu aw yukhalifu qawlahu wa fi'lahu. Yang dikenal orang alim ini ternyata mengikuti hukum yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dia alim, tapi dikenal dengan orang alim tapi mengeluarkan hukum dengan sesuai hawa nafsunya. Atau ternyata fatwa dia ini menyelisihi perbuatan dan perkataannya. Mungkin dia berfatwa dengan fatwa yang betul, tapi ternyata perkataannya menyelisihi fatwanya atau perbuatannya menyelisihi fatwanya. Nah, meskipun dia alim, tapi kalau misalnya kategorinya seperti ini tidak boleh ditaklidi. Ya. Ya, li'anna Allah azza wa jalla qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun fa abaha su'al indal jahl. Maka Allah memerintahkan untuk bertanya kepada ahlu zikir apabila kalian tidak mengetahuinya. Ya, ketika kita tidak mengetahui hukum sebuah masalah. Baik. Naktafi fi hadzal qadar. Kalau ada misalnya ada pertanyaan boleh diajukan lewat chat atau lewat suara juga diperbolehkan. Tafadhol, ikhwah maupun akhwat. Ada pertanyaan dari ikhwah ataupun akhwat? Ya, ada. Baik, Ana ucapkan jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Naktafi fi hadzal qadar. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dan mungkin itu adalah pertemuan terakhir kita dalam pembahasan kitab Al-Bidayah fi Ushul Fiqh. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.